Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Saya, Doviana Rijaharap, sebagai moderator bersama teman-teman dari kelompok 1, kami akan menyajikan materi yang telah kami siapkan, yaitu berjudul Prinsip-prinsip bimbingan konseling Islam. Adapun pemateri yang pertama yaitu Nurhoida Afriani, yang kedua Fani Zahriana, yang ketiga Indi Rahmawati, yang keempat Doviana Rija Rahab, yang kelima ada Jamilatul Husna, yang keenam ada Reza Okrianti, yang ketujuh ada Adinda Putri Usmanda, yang kedelapan Aftania Tiffany. Baiklah, tanpa panjang waktu lagi, kita akan masuk ke pemateri yang pertama yaitu Nurhoida Afriani. Dipersilakan. Nama saya Nurhoida Afriani. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan definisi prinsip bimbingan konseling. Prinsip berasal dari kata prinsiprah, yang artinya permulaan dengan cara tertentu sehingga menghasilkan hal-hal lain yang keberadaannya bergantung pada permulaan tersebut. Prinsip-prinsip bimbingan konseling merupakan perpaduan antara teori dan praktek yang dirumuskan dan dijadikan sebagai pedoman dan dasar bagi penyelenggaraan pelayanan. Kemudian, prinsip-prinsip bimbingan konseling Islam. Ada beberapa prinsip-prinsip bimbingan konseling Islam, antara lain yang pertama, prinsip iman. Pada prinsip iman, konselor dan klien berkeyakinan bahwa Allah adalah tempat bergantung, mengadu, dan bermohon apabila ditimpa problema dan kesakitan baik secara fisik maupun secara psikis. Yang kedua, prinsip Islam. Seorang konselor mampu membangun suatu keyakinan dalam berusaha memberikan pelayanan, bimbingan, dan konseling kepada manusia. Salat adalah awal dari kesiapan konselor untuk menerima amanah dalam menampilkan dirinya sebagai khalifah, mengulurkan tangan bagi orang yang membutuhkan pertolongan. Yang ketiga, prinsip ihsan. Layanan bimbingan dan konseling Islam menggunakan prinsip ihsan, yaitu merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena ingin mendapatkan penghargaan ataupun upah dan materi. Sikap ini mendorong suatu kreativitas untuk memberikan mutu pelayanan terhadap klien yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Jadana Dwijar sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip konseling Islam yang berhubungan dengan konselor. Yang pertama, konselor dipilih atas dasar keimanan, ketakwaan, pengetahuan, dan pendidikan. Yang kedua, ada peluang bagi konselor untuk membantu individu mengembangkan atau kembali kepada fitrahnya. Yang ketiga, ada tuntunan Allah agar konselor mampu menjadi teladan yang baik bagi klien. Yang keempat, ada keterbatasan pada diri konselor untuk mengetahui hal-hal yang gaib. Yang kelima, konselor harus menghormati dan memelihara informasi berkenaan dengan rahasia mengenai klien. Yang keenam, dalam merujuk ayat-ayat Al-Quran, konselor harus menggunakan penafsiran para ahli. Yang ketujuh, dalam menghadapi hal-hal yang konselor sendiri kurang memahami, yogianya ditanyakan atau diserahkan kepada orang-orang yang dipandang lebih ahli. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indi Rahmawati sebagai pemateri ketiga akan memaparkan mengenai prinsip-prinsip konseling Islam yang berhubungan dengan klien. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, kehidupan individu secara pribadi maupun keseluruhan pasti akan berakhir dalam waktu yang tidak diketahui. Setiap orang akan diperhitungkan amalannya dan mendapat balasannya. Dalam membimbing individu, perlu diingatkan bahwa ia perlu mempersiapkan bekal sebelum ajal tiba dan tidak perlu terlalu sakit bila ada yang menzoliminya, sebab semua pasti ada balasannya. Yang kedua, akal dan hati nurani manusia adalah
potensi penting bagi kehidupan yang sehat bagi individu. Oleh sebab itu, dalam membantu individu, seyogyanya akal dan hati nurani tidak diabaikan. Yang ketiga, manusia ada bukan ada dengan sendirinya, melainkan ada yang menciptakannya. Nah, dalam membantu individu perlu diingatkan bahwa ia harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan hormat patuh kepada kedua orang tuanya. Yang keempat, ada tujuan pencipta manusia yaitu sebagai khalifah dan sekaligus beribadah kepada Allah. Oleh sebab itu, konselor perlu mengingatkan bahwa setiap individu harus melaksanakan amanah sesuai tuntutan Allah dan hanya beribadah kepada Allah sepanjang hayatnya. Yang kelima, ada tujuan Allah menciptakan setiap bagian dari organ tubuh manusia. Oleh sebab itu, konselor perlu mengingatkan bahwa setiap individu harus menjaga dan memanfaatkannya sesuai tuntutan Allah. Dan yang terakhir yaitu pembawaan manusia sejak lahir adalah bersih, suci, dan cenderung kepada hal-hal yang positif. Jika terjadi penyimpangan karena kelalaian individu tidak merawat dengan baik, belajar dari lingkungan yang salah, atau karena individu tidak mampu menghadapi godaan setan. Terima kasih. Baiklah, saya sebagai pemateri yang keempat, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip bimbingan konseling yang berhubungan dengan layanan. Yang pertama yaitu ada hikmah di balik ibadah dan syariah yang ditetapkan oleh Allah untuk manusia. Yang kedua ada hikmah di balik hal-hal yang kadang tidak disukai manusia. Kewajiban manusia adalah menerimanya dengan ikhlas sambil melakukan koreksi diri dan mohon petunjuk. Yang ketiga, manusia musibah yang menimpa individu tidak selalu dimaknai dengan hukuman, tetapi mungkin saja peringatan atau ujian dari Allah untuk meningkatkan ketakwaan seseorang. Yang keempat, yaitu untuk menunjang ketakwaan dan keimanan manusia. Allah telah memberkati manusia dengan potensi berupa alat-alat panca indera, hati, pikiran, perasaan, dan diutusnya para rasul dengan membawa kitab. Yang kelima yaitu memahami dan menaati kandungan Al-Quran dan Sunnah Rasul secara baik. Setiap adalah kunci utama bagi pemeliharaan dan pengembangan fitrah manusia. Yang keenam, setiap perilaku negatif atau maksiat yang dilakukan manusia adalah karena kelemahan manusia dalam menghadapi bujuk rayu setan. Yang terakhir yaitu agar bisa menjadi ajaran agama sebagai rujukan dalam setiap langkah, maka individu perlu memahami syariat Islam secara benar dan utuh, kemudian berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya Jamilatul Husna akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip umum yaitu yang pertama, bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. Dan yang kedua, bimbingan diarahkan kepada memberikan bantuan agar individu yang dibimbing mampu mengarahkan dirinya dan menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Dan yang ketiga, bimbingan berkenaan kepada dengan sikap dan tingkah laku. Bimbingan dan konseling diberikan kepada individu dengan tujuan agar terjadi perubahan perilaku individu ke arah yang lebih baik lagi. Dan yang kelima, upaya pemberian bantuan, pelayanan, bimbingan dan konseling harus dilakukan secara fleksibel atau tidak kaku, artinya harus bisa menyesuaikan dengan kondisi. Lalu, yang keenam, implementasi program bimbingan dan konseling harus dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan konseling. Dan pelaksanaannya harus bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait seperti dokter, psikiater, dan lain-lain.
Dan untuk yang terakhir, untuk mengetahui hasil-hasil yang diperoleh dari upaya pelayanan, bimbingan, dan konseling, harus diadakan penilaian atau evaluasi secara teratur dan berkesinambungan. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resa Kuryanti akan melanjutkan pembahasan mengenai prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan individu siswa. Pelayanan bimbingan dan konseling harus diberikan kepada semua siswa. Artinya, semua siswa baik yang memiliki masalah sederhana hingga yang kompleks perlu dibantu untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu siswa yang bersangkutan beragam dan luas. Yang pertama, harus ada kriteria untuk mengatur prioritas pelayanan bimbingan dan konseling kepada individu atau siswa. Yang kedua, keputusan akhir dalam proses bimbingan dan konseling dibentuk oleh individu atau siswa itu sendiri. Yang ketiga, program pemberian bimbingan dan konseling harus berpusat pada siswa. Yang keempat, individu atau siswa yang memperoleh bimbingan secara berangsur-angsur dapat menolong dirinya sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Putri Usmanda akan melanjutkan materi tentang prinsip khusus yang berhubungan dengan pembimbing. Yang pertama yaitu pembimbing atau konselor harus melakukan tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kedua yaitu pembimbing atau konselor di sekolah atau madrasah dipilih atas dasar kualifikasi kepribadian, pendidikan, pengalaman, dan kemampuannya. Yang ketiga yaitu sebagai tuntunan profesi, pembimbing atau konselor harus senantiasa berusaha mengembangkan diri dan keahliannya melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, penataran, workshop, dan sebagainya. Yang keempat yaitu pembimbing atau konselor hendaknya selalu mempergunakan berbagai informasi yang tersedia tentang individu atau siswa yang dibimbing beserta lingkungannya sebagai bahan untuk membantu individu yang bersangkutan ke arah penyesuaian diri yang lebih baik. Yang kelima yaitu pembimbing atau konselor harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi tentang individu atau siswa yang dibimbingnya. Dan keenam, yang terakhir ialah pembimbing atau konselor dalam melaksanakan tugas-tugasnya hendaknya mempergunakan berbagai metode dan teknik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi manajemen pelayanan bimbingan dan konseling. 1. Bimbingan dan konseling harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. 2. Pelaksanaan bimbingan dan konseling harus ada di kartu pribadi atau kumulatif record bagi setiap siswa. 3. Program pelayanan bimbingan dan konseling harus disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah atau madrasah. 4. Harus ada pembagian waktu antara pembimbing sehingga masing-masing pembimbing mendapatkan kesempatan yang sama dalam memberikan bimbingan dan konseling. 6. Bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam situasi individu atau kelompok sesuai dengan masalah yang dipecahkan dan metode yang dipergunakan dalam memecahkan masalah terkait. 7. Dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling, sekolah dan madrasah harus bekerja sama dengan berbagai pihak. 8. Kepala sekolah merupakan penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Demikian presentasi dari kami. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.